kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada minggu ini Bapa, kami bersyukur kami boleh kembali hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk mengikuti kebaktian kami di tahun yang baru ini yang sudah kami jalani di hari yang ke-12. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh kembali bertegur sapa dengan orang-orang terkasih kami yang mungkin beberapa waktu ini kami tidak bisa bertemu. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami boleh dipertemukan di tengah-tengah sukacita dalam kebaktian minggu ini. Kami sudah menaikkan pujian kami dan saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang mengajari kami berkata-kata, mendengarkan, terlebih-lebih melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang sampai pada kita diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-2 sampai 12. Kami akan membacakan bagi kita Markus 9 ayat 2 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku..." sampai 12. Terima kasih. Tanggung puakap ya, jadi hampir ya. Shaloman bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Ya, luar biasa semangatku melihat gereja ini kembali penuh. Karena beberapa dari kita hadir, kita merasakan bahwa di pergantian tahun 39 orang yang kumpul. Terlalu banyak kursi kosong, maka hari ini bersukacitalah kita yang boleh. Dan selamat datang kembali di rumah kita, GBKP Cibubur. Untuk yang sudah lama di Kuta, lama di luar negeri, di luar kota ya, selamat datang kembali. Ya, jadi sehat-sehat. Apa yang bertambah? Berat badan. Coba mungkin boleh saling melihat kanan dan kiri, apa yang berubah dari orang di samping dulu? Apa yang berubah di tahun 2025 ini? Ya. Ketika kami bilang coba lihat kanan dan kiri, tatap wajahnya, jangan kamu lihat jerawatnya tambah hitam, ya, tambah keriput, ya, jangan itunya yang dilihat, ya. Tambah tua pasti karena kita bertambah, nggak ada orang mundur umurnya ya, bertambah ngecabanci, ya. Jadi hari ini
di minggu hari minggu yang kedua di tahun 2025, kita diberi tema anak manusia yang disuruh Allah. Belum apa-apa udah serius. Ya. Dan tadi bacaan kita juga ini bukan bacaan yang ringan. Dikenal dengan judul Transfigurasi Yesus. Ya. Jadi ini 3 trio murid Yesus ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka memang trio yang selalu sepertinya dibawa kemana-mana ya. Yang mungkin lebih bisa diandalkan, lebih cepat bergeraknya, dan mungkin mereka yang sudah menghidupi setahun yang lalu sasaran pelayanan GBKP, berkarya dan berguna untuk orang lain. Jadi mereka yang paling siap Tuhan, kalau disuruh aku, katanya begitu mungkin ya, menghidupi itu. Jadi termasuk di peristiwa yang tadi baru kami bacakan, itu mereka yang diajak ke sebuah gunung yang tinggi. Kali ini tidak dikasih nama gunungnya, tidak seperti di teks lain ada namanya. Ini yang penting gunungnya tinggi, menunjukkan bahwa gunung itu bagi kehidupan pada masa itu, satu adalah tempat yang sepi, tapi juga menjadi satu kepercayaan bahwa semua dewa dan dewi yang ada di angkasa sana, kalau mereka lelah mereka beristirahat di gunung. Jadi kalau ada teks yang bilang, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Itu mau bilang dari sekian banyak dewa-dewi yang ada di gunung ini, aku percaya pertolonganku dari Tuhan. Jadi itulah gunung dalam teks-teks Alkitab, ya, tanpa nama tapi semua pesannya adalah pesan yang sama. Dan ketika di gunung itu mereka hanya berempat, berarti trio murid dan 1 Tuhan Yesus. Di depan mata mereka Yesus berubah. Ya, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, dan dikasih tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat pakaian seperti itu. Jadi mau kita pakai segala merek ya, mau itu Venice, mau itu apalagi merek yang paling wow ya, atau untuk putih, yang putih khusus Baiklin kalau zaman kami dulu. Nah, kalau di zaman dulu mungkin pakai blau gitu ya, supaya putihnya itu bukan hanya putih tapi putih kebiru-biruan. Jadi seragam itu dulu bukan putih biru, putih abu-abu, tapi biru dan biru gitu sebenarnya, gara-gara blau ya. Jadi ini lebih lagi dari itu. Tidak ada satupun yang bisa. Jadi mungkin itulah yang dikatakan anak muda, shining, shimmering, splendid. Memang bercahaya sekali begitu ya. Jadi memancarkan cahaya kemuliaan yang begitu luar biasa, berkilat-kilat. Lalu di saat Yesus seperti itu, mereka melihat Elia dan Musa. Dan Yesus, Elia, Musa ini berbincang-bincang berbicara. Jadi ini adalah momen di mana kita jangan melihat teks ini dengan kacamata kita yang kita orang percaya, kita tahu Yesus siapa, kita tahu Yesus itu mati lalu bangkit. Mereka ini nggak tahu, belum mereka alami. Mereka adalah murid yang ikut Yesus, dari Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah anak manusia, akulah Mesias, akulah juru selamat, dan itu belum terbukti. Sehingga murid yang mengikut dia kemana-mana pun mungkin masih bertanya-tanya, benar atau tidak, benar atau tidak. Jadi satu hal, Yesus bercahaya itu adalah satu bukti. Oh iya, benar ternyata Yesus ini bukan manusia seperti kami, dia adalah Allah. Yang kedua, Yesus bisa berbincang dengan tokoh besar. Semua orang kalau udah lihat Musa, Elia pada masa itu, kalau mereka orang Yahudi, kalau mereka tadinya Yahudi tapi udah jadi Kristen, tetap saja yang namanya Musa, semua tahu itu adalah pemimpin besar, menerima kemuliaan Tuhan. Semua juga tahu bahwa Elia itu tidak pernah mati, tidak pernah ditemukan di mana makamnya, karena dia terangkat ke surga. Jadi kalau sudah dua tokoh ini, wah, ini nggak sembarangan orang bisa bertemu. Ya, jadi sudah ada dua contoh, dua bukti bahwa benar, bahwa guru kami ini, yang kami panggil guru, sebenarnya adalah Tuhan. Sebenarnya benar-benar dia adalah anak manusia itu. Lalu tambah dari situ ya,
mereka mendengarkan lagi ada satu konfirmasi dari suara yang bilang, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita langsung teringat apa? Jemaat Tuhan yang terkasih. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu kata-katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini sebenarnya kenapa 2 kali diulangi? Yang inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu memulai karya Yesus di dunia. Itu dibaptis ya, setelah dibaptis itu dimulai karyanya. Tetapi yang inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu adalah sudah menuju kepada akhir dari pelayanan, karir, kalau boleh kita bilang karir Yesus di dunia. Ya, sudah mau. Jadi turun dari gunung itu nantinya yang dihadapi Yesus adalah tidak lama kemudian sengsara, derita, dan kayu salib. Jadi untuk memulai, diklaim, dikonfirmasi, ini adalah anakku. Menjelang akhir juga dikonfirmasi lagi, ini adalah anakku. Dan di titik itu, murid-murid Yesus yang tadinya mungkin masih bertanya-tanya, mereka menjadi sangat-sangat yakin, benar bahwa Tuhanlah yang kami ikut selama ini. Ya, adanya Elia dan Musa bukan mau bilang bahwa setara antara Yesus, Elia, Musa, tapi justru dengan suara ini tadi, kan ada 3 orang yang berbicara ya, inilah anakku, itu bukan mau bilang Elia atau Musa, itu mau bilang kepada Yesus. Oleh karena itu mau dikatakan bahwa Yesus bahkan lebih tinggi daripada Elia, Musa. Elia memang orang hebat, Musa adalah tokoh hebat, tapi hanya Yesus yang menyelamatkan. Kita boleh mengagumi banyak orang, boleh mengagumi banyak tokoh Alkitab, tapi jangan kita lupakan bahwa satu-satunya juru selamat hanya Yesus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa baca lagi dari sini? Ternyata momen yang luar biasa itu kan pengalaman yang jarang-jarang terjadi ya. Bahkan di sekelas murid Yesus pun jarang terjadi melihat Yesus bercahaya, ada Musa, ada Elia di atas gunung. Bahkan dari 12 hanya 3 yang lihat. Karena peristiwa itu begitu memukau, senang sekali. Tuhan, bahagia sekali kami di sini. Kurang lama dia rasa. Ya, siapa juga begitu ya. Semua yang enak-enak, semua yang menyenangkan, semua yang memukau kurang lama. Seperti kalau di dunia ini mungkin setara dengan menonton konser. Ya, nonton konser itu kan juga penuh dengan kekaguman ya atas artis itu. Lightingnya mendukung, musik mendukung, dia pakai wardrobe juga mendukung, sehingga kalau udah dikatakan lagu terakhir, orang akan minta more gitu ya, minta tambo kalau di Medan dulu ya, kurangan nina kalak karo ya. Jadi itu yang terjadi. Tuhan, jangan cuma sebentar kita di gunung ini, ayo nginap, kami akan kembali ya. Ini adalah yang udah menghidupi, berkarya dan berguna untuk orang lain, inisiatif dia melayani. Sama kayak kamu jemaat GBKP, apalagi Cibubur ini gitu ya. Nggak disuruh, Tuhan kami bikin kemah, satu untuk kamu, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Padahal yang senang lama-lama di situ dia, yang 3 ini dia. Seolah-olah aku melayani, aku siapkan, tapi karena dia betah. Kenapa kita bisa asumsikan ini? Dan ini bukan asumsi saja ya. Kalau kita teruskan baca ayat 14 dan seterusnya, benar bahwa turun dari gunung itu yang dihadapi nggak ada lagi kemuliaan, yang dihadapi tidak ada lagi Musa dan Elia dan rasa sukacita yang luar biasa. Yang dihadapi apa? Tuhan, kami lapar, kata ribuan orang. Tuhan, anakku sakit, kata seorang orang tua. Tuhan, ini seluk gitu ya. Jadi mereka harus kembali menghadapi yang tidak enak itu tadi, dan itu mereka tidak siap. Mereka suka berada di atas, di gunung yang tinggi, di mana yang didapat adalah yang nyaman-nyaman saja, zona nyaman. Dan mereka merasa, bentar lagi lah Tuhan, 1 malam aja kita nginap, nanti baru kita hadapi lagi. Kita gimana bagi liburan nih? Kalau bisa Tuhan jangan dulu kembali ke kehidupan nyata. Siapa yang habis liburan bikin tulisan gitu? Kembali ke kehidupan nyata, kembali ke real life. Dan kita gak ada yang suka. Siapa kami yang liburan, aduh kurang lama kurasa masuk kerja, kurang lama kurasa buka lagi usahaku. Jarang ya. Kalau bisa, aduh enaknya tidur-tiduran ini,
selama ini tidur 4 jam 5 jam gitu ya. Rata-rata seperti itu kita manusia. Kita senang di zona nyaman, kita senang di zona di mana kita menikmati, bukan kita yang melayani. Mudah-mudahan kita pagi ini boleh disadarkan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ditawarkan kenyamanan itu di-extend, diperpanjang, Yesus malah turun dari gunung. Dia tidak mau berlama-lama di zona nyaman itu. Bagi Yesus, ya benar, dia baru dimuliakan. Dia baru mendapatkan kilau-kilauan cahaya, pancaran cahaya ilahi itu. Tetapi itu bukan tujuan Yesus. Kemuliaan itu adalah sebagai momen, tapi misi itu lebih penting daripada momen. Ini seperti kita yang tahun lalu banyak ya, kita pentahbisan pertua diaken, pelantikan pengurus PJJ, pelantikan pengurus KAKR. Sebentar, momen, boleh kita pakai istilah kemuliaan? Sedikit lah. Momen itu sebentar, kamu dilantik, kamu ditahbis, dan itu di depan. Berdiri di depan, menghadap ke jemaat, Tuhan, ya, inilah dia pengurus, ya, topanglah, doakanlah, kita bilang ke jemaat. Itu sebentar untuk pelayanan 5 tahun ke depan yang pahit, manis, asam, asin, semua ada. Dan itu yang harusnya memang kita jalani. Bersyukur kita sudah jauh lebih bertanggung jawab ya mengenai pelayanan, karena banyak kalau di tempat-tempat lain mungkin pengurus itu numpang nama dari awal sampai akhir, nama aja, tidak kerja, dan ketika akan serah terima jabatan dia akan bertanya kepada temannya, "Sikai gini aku merenda." Dia sampai tidak tahu, ya, ada yang begitu, tapi kita tidak. Mungkin karena kita kecil, justru jemaat kecil ini kan makin tahu kita bahwa kalau saya tidak di situ, repot nanti temanku menggantikan aku, repot temanku mengcover apa yang harusnya aku yang kerjakan. Jadi jauh lebih besar kesadarannya, gitu ya. Tapi itulah yang mau sampaikan kepada kita. Kita dilantik, ditahbis, dipilih, di SK-kan gitu ya, panitia gitu. Kalau kamu nggak pengurus berarti kamu panitia. Adik panitia pun juga tidak, mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Tahun ini mari kita bertobat ya, gantian untuk bersama-sama merasakan, jangan hanya di zona nyaman ya, jangan hanya merasa perpanjang lagi lah di zona nyamanku ini, urusan yang agak repot-repot biar yang lain aja, saya di sini saja ya. Jadi Yesus selalu mau kembali ke pelayanan, walaupun mungkin lelah bertemu orang, tidak habis-habisnya orang ketemu Yesus, tapi orang butuh dia dan dia tahu. Jadi tidak apa-apa lelah, tidak apa-apa repot, karena untuk itulah Yesus datang. Jadi kita juga meneladani semangat ini. Tidak apa-apa saya lelah, tidak apa-apa saya repot, karena untuk itu saya dipanggil sebagai pengurus. Untuk itu saya dipanggil sebagai serayan. Untuk itulah saya ada di dalam gereja ini. Kiranya ini yang menjadi semangat kita. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tertarik sekali karena ini adalah teks yang cukup jarang dibahas ya. Ketika wajah Yesus bersinar itu. Mungkin kalau kita rajin baca Alkitab, kita juga pernah tahu bahwa Musa sendiri pernah juga mengalami naik ke sebuah gunung, turun-turun dia wajahnya bersinar juga ya. Ternyata sinar ini adalah bukan efek dari skincare ataupun treatment di salon yang bagaimana gitu ya, di klinik kecantikan, bukan. Jadi dalam hal ini wajah bersinar itu adalah hasil dari dekat dengan Tuhan. Musa pun karena berhari-hari dekat dengan Tuhan, akhirnya turun dari gunung itu, dia wajahnya bersinar. Yesus juga diberikan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi itu tandanya orang yang dekat dengan Tuhan, wajahnya itu pancarannya beda. Dan ini enggak harus pendeta, jangan kamu lihat di aku, pendeta ini bunuh enggak ninduka gitu ya. Tapi begini, kami punya satu pengalaman yang sebenarnya agak random gitu ya, tidak direncanakan, tidak juga dengan orang yang dikenal. Tapi begini,
Dulu saya kan pelayanan di Kalimantan, dan waktu itu saya butuh buka satu rekening bank, dan ketika buka di rekening yang di Kalimantan itu nggak tahu apa kebijakannya, karena KTP-nya bukan KTP Kalimantan, maka harus sesuai KTP di cabang terdekat dengan alamat, harus di situ buka. Ini merepotkan dan membingungkan sekali. Maaf kalau ada orang bank di sini. Mudah-mudahan peraturan itu sudah tidak ada ya. Lalu ini banknya nggak usah disebut ya. Jadi kebetulan waktu itu ada kesempatan pulang, tapi karena ada konven di Sukamakmur. Jadi kalau di GBKP itu biasanya jadwal yang dibuat jam 1 selesai, apapun itu. Walaupun faktanya bagaimana wakil sekretaris kelas sudah tahu konfirmasi ya, 4:30 paling cepat selesai sore. Jadi dan itu nanti orang yang ya kan di jadwal jam 1, kami udah ambil tiket pesawat sore, kami udah kembali, jadi udah ditinggal itu 10% lagi tinggal sampai penutupan, biasanya seperti itu. Nah, jadi pada saat itu juga sama, walaupun tidak sampai 4:30. Jadi bank tutup jam 4, kami sampai di situ kira-kira jam 3:15 begitu. Sampai di Medan, di dekat rumah, di cabang bank tersebut yang dekat rumah. Lalu mau apa? Mau buka rekening. Buka rekening, ya. Karena urgent, besok pesawat saya ke Kalimantan udah nggak bisa lagi gitu. Dengan ini, sorry, maaf ya Kak, ini sudah jam segini dan sudah ada antrian. Saya hanya bisa mengerjakan satu lagi, kakak ini duluan antri. Tapi saya besok Kalimantan Kak. Jadi si CS-nya ya tidak ada urusan ya dengan saya, mau Kalimantan, mau ke luar negeri, mau apa ya, ini kan antrian. Tapi ternyata kakak yang bersangkutan yang udah antri berjam-jam itu tadi bilang, ya udah kalau kakak itu mau ke Kalimantan, punya dia aja kakak buatkan. Wah, di situ saya lihat ini kakak udah kayak malaikat, wajahnya bersinar. Karena dia mau mengalah, jadilah rekening saya pada saat itu, dan besoknya saya pulang sudah punya rekening baru. Nggak tahu juga, lupa ada masalah apa ketika sehingga harus buka rekening baru pada saat itu. Ya, jadi sampai sekarang itu udah bertahun-tahun dan masih teringat karena begitu berkesan. Ya, saya tidak sempat tanya namanya siapa, tinggalnya di mana, siapa dia, saya tidak tahu. Tapi saya bilang makasih ya, makasih banyak. Iya Kak, nggak apa-apa. Dia udah santai aja, dia pulang. Besok aku datang lagi, rumahku dekat. Dia pikir seperti itu. Jadi ternyata orang yang tidak saling kenal tapi bisa melakukan kebaikan yang begitu tidak diduga, tidak terencana, ya. Itulah yang sebenarnya perlu kita perbanyak dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi berbuat kebaikan itu karena kita dekat dengan Tuhan, wajah kita bercahaya. Kebaikan dari hati kita itu bukan di konsep, tapi sudah secara alamiah terjadi, udah jadi habit kita berbuat baik. Tidak peduli ini orang siapa, kakak itu pun gak akan tahu bahwa suatu saat dia akan jadi bahan khotbah. Ya benar ya, gak ada, kita tahu. Tapi itu setidaknya bisa jadi semangat kita bahwa ketika kita berbuat satu kebaikan, kita tidak tahu berapa besar, kecil bagi kita mengalah, tapi bagi orang yang ditolong ini ternyata dampaknya, efeknya sangat besar. Maka itu yang sebaiknya, seharusnya kita miliki, termasuk dalam kehidupan melayani kita. Aku mau melayani pendeta tapi tidak punya talenta, tidak ada hubungannya. Melayani itu ya tidak harus hanya orang-orang khusus yang punya talenta saja. Melayani itu masih banyak hal yang lain. Aku melayani pendeta tapi takut karena tidak banyak tahu Alkitab. Nanti kalau orang tanya susah-susah saya tidak bisa jawab bagaimana. Saya mau bilang tidak apa-apa. Lihat, lanjutkan ayat ke 10, 11, 12 itu murid-murid sudah melihat peristiwa yang begitu luar biasa juga masih mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus bilang jangan bilang dulu ya, nanti gini, iya tuh, tapi apa maksudnya? Tak ngerti aku. Tetap tidak mengerti 100% dan mungkin tidak ada yang bisa mengerti 100%. Kita berjalan dalam berjalan dalam tanda tanya, tapi mencoba juga mencari jawaban sambil berjalan. Itulah sebenarnya perjalanan iman. Maka
Jangan banyak ketakutan, kalau mau melayani nanti begini, kalau mau melayani nanti begitu. Jangan ya. Murid-murid juga tidak paham benar, belajar dan alami. Dan ingat tadi bacaan kita di Yesaya 43, diulangi 2 kali kata jangan takut. Karena apa? Karena aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Itu pesan bagi bangsa Israel. Tapi kalau kita baca, kita boleh aminkan dan klaim itu menjadi pesan bagi kita. Kurang apalagi ketika Tuhan memanggil dengan nama masing-masing. Dia tahu nama kita. Gak tahu penggelaran atau nama waktu gadis, gak tahu ya, atau anak perana. Tapi yang pasti Tuhan tahu nama kita masing-masing. Dan itu buktinya bahwa Tuhan menjaga baik-baik miliknya. Dijaga dengan luar biasa. Maka jangan sampai kita yang tidak menjaga diri kita. Jadi kalau boleh ada ayat yang ditekankan di dalam bacaan kita adalah, ya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Siapakah tahun ini ada rencana naik kapal laut dan segala macam melalui sungai-sungai, ya, nggak tahu kita. Apabila engkau berjalan melalui api, tidak disarankan dicoba. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, artinya semua di laka aku konsen bisik-bisik kah pertuan tak abetnya aku ngencap berjalan dapur api nih. Paskel tuh, pas gelar nakin gue, tapi jangan dicoba, ya kan? Tidak disarankan untuk dicoba, ya. Jadi Tuhan akan menyertai perjalanan mau melalui air, melalui udara, mau kemana kamu tahun ini, perjalanan dinas ataupun apa semuanya, Tuhan akan menjaga. Maka itu yang membuat kita yakin melewati 2025 ini, karena Tuhan ternyata selalu menyertai, ya. Jadi minggu ini namanya Minggu Epifanias, di mana kita mendapatkan banyak penyegaran tentang Yesus, karena itu adalah penyataan Allah, ya, pewujud nyataan apa rencana Tuhan. Jadi kalau kita Natal itu merayakan kelahiran, selama Minggu Epifani itu mau dijelaskan bahwa bayi yang lahir itu tidak selamanya jadi bayi, dia menjadi orang dewasa yang tumbuh menjadi juru selamat, Mesias, penebus. Dan kita selama Minggu Epifanias akan mengenal lebih lagi Yesus itu. Diulang-ulang supaya kita lebih lagi mengenalnya dengan semakin benar, ya. Agar apa? Kita semakin bisa memancarkan terang Kristus itu. Apa tadi kata invokasio? Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Jangan sampai Tuhan yang besar dan terpuji itu tidak jadi besar dan tidak jadi terpuji gara-gara kita menjadi batu sandungan, ya. Kalau temanya adalah anak manusia yang disuruh Allah, saya yakin tidak ada yang meragukan di sini. Yesus adalah anak manusia yang disuruh Allah. Jangan juga kita mau kasih celah, ya. Yesus bukan satu-satunya, gitu kan, kalau di luar sana. Tapi jangan kasih celah itu. Mari kita pegang terus, Yesus adalah satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Pegang teguh, jangan tukar dengan apapun. Dan ini adalah inti dari renungan kita hari ini. Kalau kita percaya tentang ini, puji Tuhan, ya. Jadi tahun ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita dapat tema baru, dewasa, bukan tema, sasaran pelayanan. Dewasa menerima perbedaan. Baru kemarin hari Sabtu itu pencanangan secara sinodal, moderamen, ya. Jadi karena kita bisa melihat itu secara online, kami sempat mendengarkan khotbah pendeta Calvinsius Jawa, ya. Nah, jadi ada satu kalimat unik, dia bilang memang dewasa menerima perbedaan. Perbedaan itu kan untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, yang diterima gitu, ya. Suku, warna kulit, ya. Jadi kepercayaan, sehingga di acara kemarin katanya banyak ditampilkan tentang nasionalisme. Jadi mungkin tahun ini orang warga GBKP akan menjadi semakin nasionalis, tapi ternyata tidak berlaku umum. Katanya kalimat pamungkasnya kemarin itu, boleh berbeda-beda tapi ulang ngelaini. Nah ini dia, bagaimana ini implementasinya, panjang 1 tahun PR kita melakukan ini. Termasuk satu yang tidak bisa dipakai kata-kata dewasa menerima perbedaan adalah tentang kehadiran. Kan dewasa menerima perbedaan. Jadi beda-beda gia perehta, ulah pandangi. Jadi ada yang PJJ reh lalap, ada yang PJJ sebulan sekali,
Ada yang PJJ hanya saat dia tuan rumah, ada yang PJJ setahun pun belum tentu sekali. Jadi udah dewasa lah menerima perbedaan itu. Gitu. Yaelah berlaku, ya gitu ya. Itu tidak berlaku dalam hal ini. Gitu. Jadi nanti jangan dinormalisasi yang seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat di tingkat klasis kita hari Sabtu ini nanti yang akan datang dilakukan. Ya jadi dan sepanjang tahun kita juga akan mempraktekkannya. Kapan ini diletakkan ataupun dibikin penjelasannya? Pekan Kebaktian Penata Layanan. Nah, jadi pesan sponsor 7 hari hadirlah kita kalau mau mengerti kemana arah dewasa menerima perbedaan tahun ini. Apa maksudnya pendeta? Datang Pekan Kebaktian Penata Layanan karena enak sekali ini konsepnya supaya kita mendengarkan dari berbagai sudut pandang. Kita supaya ada pembicara dari Modramen, dari klasis-klasis yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita buat hanya hari pertama dan hari terakhir di gereja, sisanya kita Zoom. Jadi nggak ada alasan dingin, macet, nggak enak badan, meriang, berselimut kam, pasang HP yang dua atau di laptop dulu di rumah, ya. Tapi jangan sambil tidur, ya. Tetap kita beribadah, kita menghargai. Jadi itu maksud kami di dalam persiapan kita memasuki sasaran pelayanan kita tahun ini. Ya, jadi ada terakhir kembali ke wajah bercahaya 2025 makin glowing gitu ya. Tapi glowing bukan karena skincare, sekali lagi glowingnya bercahaya karena apa? Memancarkan kemuliaan Allah. Dan itu kita bisa terima, kita bisa dapat kalau kita dekat dengan Allah. Ingat setiap pulang kebaktian ada berkat rasuli yang dikatakan apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi kalau sudah disinari Tuhan wajah kita, jangan lagi digelap-gelapkan. Ya. Iya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ketika nanti pulang kita, bawa, jangan ditinggalkan sinar kemuliaan Tuhan itu, jangan tinggal di gereja. Nanti minggu depan pakai lagi. Hanya di gereja kamu glowing, jangan. Ya, pulang bawa kemuliaan Tuhan ke sesama manusia, mulai dari keluargamu. Jadi nanti ketika ditanya, ketika kamu lihat-lihatan pasangan perbulangan ras dehara, suami dan istri lihat-lihatan, apa yang kamu lihat? Kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan kulihat di wajah Mamreku pendeta, gitu. Kemuliaan Tuhan kulihat di wajah Moriaku pendeta, itu yang kita mau cari, ya. Jangan kamu si jerlengen, ya. Jadi ini bukti bahwa kita percaya dan dekat pada Tuhan, maka kebaikan Tuhan terpancar dari hidup kita. Amin.